Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Mama Episode. Mari bahas bareng Diva. Kenalin, aku Diva Luciana Salsabila dengan NIM 245116013. Di episode member kali ini agak spesial nih karena kita bakal bahas dan bedah secara tuntas soal UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Materi yang keluar kali ini mengenai investasi saham, pendapatan, sewa, dan jurnal koreksi. So, let's check it out. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan soal nomor 1. Di sini kita dihadapkan pada sebuah kasus dari PT MU. Jadi ceritanya pada tanggal 1 Oktober 2024, PT MU ini memutuskan buat membeli 100.000 lembar saham biasa milik PT MC dengan harga pasar 1.000 per lembarnya. Diminta untuk membuat jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PT MU terkait kepemilikan saham di PT MC dengan menggunakan metode trading dan menyajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Nah, di sini aku udah buat formatnya. Dimulai dari transaksi pertama dulu, tanggal 1 Oktober 2024, pas PTMU beli saham, otomatis kita harus mengakui adanya aset baru berupa investasi. Angkanya dari mana? Tinggal kita kaliin aja tadi 100.000 lembar saham dikali dengan harga belinya, yaitu Rp1.000. 100.000 dikali 1.000. Oh, deh, 100 juta rupiah. Terus kan ini ditaruh di posisi debit dengan akun investasi saham PT MC. Terus tadi kan ada beban transaksi ya sebesar 5 juta. Ditulis deh di sini 5 juta dengan akun beban transaksi investasi saham. Terus kan ini kita belinya pakai uang tunai ya. Jadi di sisi kreditnya itu ada kas sebesar totalnya yaitu 100 juta ditambah 5 juta sama dengan 105 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian saham PT MC. Nah, selanjutnya ada di tanggal 31 Desember 2024. Karena pakai metode nilai wajar, setiap akhir tahun kita wajib hukumnya buat update nilai saham kita, ngikutin harga pasar terbaru. Di soal diketahui harga pasarnya kan per lembar saham PT MC naik jadi 1.300. Makanya di sini sama dengan 100.000 lembar dikali 1.300 rupiah harganya. Jadilah 130 juta. Nilai perolehannya berapa? Nilai perolehannya ya mengikuti harga yang awal tadi, yang 100 juta ini. Masukin 100 juta. Lalu nilai wajar dan nilai perolehan ini dikurangi sehingga menghasilkan keuntungan yang belum direalisasi. Ini selisihnya disebut sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Lalu ada jurnalnya. Di debit ada penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan trading sebesar ya nominalnya 30 juta ini tadi. Keuntungan yang belum direalisasi ya ini sama. Oke, gitu deh teman-teman. Ini adalah jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai wajar di 31 Desember 2024. Selanjutnya ada di Mei 2025. Pada bulan Mei 2025, PT MC membagikan dividen tunai totalnya 200 juta. Pertanyaannya, apakah PT MU dapat semuanya? Enggak, karena kepemilikan kita kan tadi sahamnya cuma 10% kalau dilihat di soal. Jadi jatah dividen yang kita terima adalah ya 10% dikali 20 juta. 200 juta. Jadi di sini nominalnya 200 juta dikali 10% sama dengan 20 juta. Di sini juga pendapatan dividennya sama 20 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan dividen. Lalu selanjutnya di tanggal 1 Oktober 2025, PT MU memutuskan buat menjual setengah dari sahamnya, yaitu 50.000 lembar dengan harga 1.200 per lembar. Nah, mari kita hitung pelan-pelan ya uang yang kita dapat. Harga jual kotornya itu didapat dari 50.000 lembar. 50.000 lembar dikali harganya 1.200 harga jualnya. Dihasilkanlah 60 juta rupiah. Lalu biaya transaksinya tadi di soal itu adalah 1 juta. Kurang 1 juta. Nah, harga jual bersihnya ya tinggal dikurangi si 60 juta ini dikurangi 1 juta biaya transaksinya. Maka ada harga jual bersihnya sebesar 59 juta. Lalu ada nilai investasinya sebesar 50.000 sisanya dikali dengan harga awal, harga beli saat investasinya itu 1.000. Jadilah 50 juta. Lalu keuntungannya ya dikurangi harga jual bersih ini
dengan nilai investasi, sehingga menghasilkanlah keuntungan sebesar 9 juta rupiah. Oke, lalu masuk ke jurnalnya, di mana kita masukin dulu kasnya. Kasnya itu ya sebesar harga jual bersih tadi 59 juta. Terus investasi sahamnya ini nilai investasi 50 juta dan keuntungan penjualan sahamnya dimasukin sebesar 9 juta rupiah. Maka hasilnya jadi sekian. Ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan saham sebanyak 50.000 lembar. Oke, terakhir kita buat untuk 31 Desember 2025 jurnalnya. Pertama, kita hitung dulu penyesuaian nilai wajarnya, karena saham kita tadi sisa setengah atau 50.000 lembar. Nah, terus turun harganya jadi 1.000 per lembar. Di sini kita masukkan nilai wajarnya 50.000 dikali 1.000 rupiah. Jadi 50 juta. Terus nilai perolehannya di awal juga kan nilai awal nilai wajarnya itu kan 1.000. Maka sama nilainya 50.000 lembar dikali 1.000. Hasilnya 50 juta juga. Lalu kerugian belum direalisasi ini nilai wajar dikurangi nilai perolehan. Hasilnya 0. Terus penyesuaian perubahan nilai wajar tadi itu ada penyesuaian perubahan nilai wajar yang tadi posisi debit. Penyesuaian perubahan nilai wajar pada akhir tahun sebelumnya 30 juta. Kita taruh di situ 30 juta. Lalu kerugian belum direalisasinya berarti ini ditambah ini. Maka ada kerugian belum direalisasi sebesar 30 juta. Masukkanlah ke jurnal di sini. Di posisi debitnya ada kerugian belum direalisasi 30 juta. Lalu penyesuaiannya sama, nominalnya 30 juta. Jurnal terakhir ini adalah untuk mencatat penyesuaian nilai wajar di tahun 2025. Oke, setelah tadi jurnalnya selesai semua, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu penyajian di laporan keuangan PTMU. Di sini ada dua, bagian laporan posisi keuangan dan ada laporan laba rugi komprehensif tahun 2024 dan juga 2025. Pertama kita masuk dulu ke 2024-nya. Di sini ada investasi saham PTMC, nilai wajar. Nilai wajar untuk tahun 2024 kan tadi ada ini, 130 juta. Kita masukkan 130 kita di sini. Oke, lanjut kita ke sebagian laporan laba rugi komprehensif PTMU. Di sini ada keuntungan belum direalisasi laba rugi. Tadi kan di sini ada di 2024 keuntungan belum direalisasinya itu adalah 30 juta. Oke, keuntungan belum direalisasi. Laba bersihnya kita tidak tahu, jadi X saja. Oke, lanjut penyajian laporan keuangan di 2025. Pertama ada di laporan posisi keuangan, ada investasi saham PTMC nilai wajar, itu yang ini, nilai wajarnya. Terus lanjut ke laporan-laporan komprehensifnya. Pertama ada pendapatan dan beban lain-lain, di mana pendapatan dividennya itu tadi kan ada diketahui di atas pendapatan dividen. Pendapatan dividen ini ada 20 juta, kita masukkan. Lalu ada keuntungan penjualan saham. Keuntungan penjualan saham itu tadi ada yang senilai 9 juta ini, keuntungan penjualan saham. Push, balik lagi dia. 9 juta. Lalu ada keuntungan belum direalisasi. Keuntungan belum direalisasi itu yang ini. Tapi ini tuh adalah minus ya teman-teman, karena kan kerugian. Jadi di sini kita tulis tambahkan minus di sini. Ya, supaya angkanya jadi minus. Lalu di sini kita tinggal jumlahkan deh semuanya. Nah, muncullah pendapatan dan beban lain-lain sebesar minus 1 juta. Nah, laba bersihnya kita tidak tahu, maka kita masukkan exercise. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Lanjut soal 2, jelaskan mengenai macam-macam pendapatan dan beri contoh jurnalnya. Yang pertama, ada pendapatan penjualan barang, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk fisik kepada pelanggan. Pendapatan diakui ketika barang dan risiko kepemilikannya sudah berpindah tangan ke pembeli. Lalu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penjualan tunai atau kredit biasa, di mana jurnalnya adalah di debitnya bisa kas ataupun piutang dagang, dan di kreditnya ada pendapatan penjualan. Lalu yang kedua adalah
Penjualan dengan pembayaran terbuka ada unsur pembiayaan. Terjadi jika pembiayaan ditunda dalam jangka waktu lama tanpa bunga sehingga pendapatan dicatat sebesar nilai tunai saat ini atau present value dan selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga seiring berjalannya waktu. Lalu ada dua jurnalnya. Yang pertama jurnal saat penjualan yaitu debitnya piutang dagang dan kreditnya pendapatan penjualan. Dan ada jurnal saat pengakuan bunga tahun pertama yaitu piutang dagang pada pendapatan bunga. Lalu yang ketiga ada penjualan dengan hak retur. Di sini hak retur itu terjadi jika pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang. Penjual harus memisahkan pendapatan bersih dengan estimasi barang yang kemungkinan akan dikembalikan. Jurnalnya di sini ada kas, di debitnya, lalu di kreditnya ada pendapatan penjualan dan taksiran utang retur. Lalu jenis yang kedua ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini adalah pendapatan yang diperoleh dari penyediaan layanan atau pengerjaan suatu jasa untuk pelanggan. Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian jasa tersebut. Nah, jurnalnya di sini jika langsung dibayar tunai ya berarti kas pada pendapatan jasa, sedangkan kalau kredit ataupun ditagih belakangan itu debitnya piutang usaha, sedangkan kreditnya pendapatan jasa. Lalu yang ketiga ada pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Nah, pendapatan yang timbul karena pihak lain menggunakan aset milik perusahaan seperti investasi saham, peminjaman uang, atau penggunaan hak paten atau cipta. Di sini jurnal saat dividen diumumkan ataupun belum cairnya ada piutang dividen pada pendapatan dividen kalau belum cair. Sedangkan kalau saat si kas dividen diterima itu yang atas ini yang kas pada pendapatan dividen. Lalu yang keempat adalah pendapatan dari program loyalitas pelanggan atau awards atau voucher, di mana di sini adalah pendapatan yang timbul dari pemberian poin atau voucher belanja kepada konsumen. Sebagian uang dari penjualan awal ditangguhkan sebagai utang atau pendapatan tangguhan dan baru menjadi pendapatan resmi saat voucher ditukarkan. Di sini ada jurnal saat penjualan awal di mana debitnya adalah kas, sedangkan kreditnya pendapatan penjualan dan pendapatan tangguhan voucher. Lalu ada jurnal saat ditukarkan, yaitu di debitnya ada pendapatan tangguhan atau voucher, dan di kreditnya ada pendapatan penjualan. Dan yang kelima adalah kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu adalah pendapatan dari proyek besar seperti pembangunan gedung atau jembatan yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 1 tahun keuangan. Di mana di sini ada dua metode untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian, di mana pendapatan dan laba kotor dicicil dan diakui setiap akhir tahun berdasarkan persentase kemajuan fisik atau biaya proyek yang sudah selesai. Jurnalnya di sini untuk penyesuaian akhir tahunnya ada di debitnya beban konstruksi dan konstruksi dalam proses laba kotor, dan di kreditnya adalah pendapatan kontrak konstruksi. Lalu metode yang kedua adalah metode biaya terpulihkan atau cost recovery, di mana pendapatan hanya diakui sebesar biaya real yang sudah dikeluarkan. Tidak ada pengakuan laba selama proyek berjalan. Laba proyek baru diakui sekaligus saat proyek benar-benar selesai total. Nah, jurnal penyesuaian akhir tahunnya ada beban konstruksi pada pendapatan kontrak konstruksi. Oke, lanjut soal nomor 3. Kalian bisa coba baca dan juga pahami dulu soal yang ada. Kalau sudah, di sini tuh ada kesimpulannya, ada dua perusahaan, di mana PT Lisa sebagai lese atau penyewa, dan PT Lesi sebagai lesor alias pihak yang menyewakan. Nah, di sini diminta yang pertama tentukan jenis sewa pada kontrak di atas, jelaskan alasannya. Dan yang kedua, buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Yang pertama kita bahas dulu yang A-nya, yaitu jenis sewanya. Nah, kalau kita analisis secara akademis berdasarkan kriteria PSAK, kontrak ini tuh diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Dan khusus dari sudut pandang lesor atau PT Lesi, sewa ini masuk kategori sewa tipe penjualan atau sales type lease. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah alasannya. Oke, yang pertama termasuk sewa pembiayaan itu kenapa? Yang pertama karena masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan, di mana persentase masa sewa terhadap umur ekonomisnya itu sebesar 62,5%. Nah, ini tuh bisa dikategorikan sudah mencakup sebagian besar masa manfaat aset.
Lalu alasan yang kedua itu di sini ada analisis datanya, di mana pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Jadi di sini ada nilai residunya kan 112 juta, lalu ada tingkat bunga implisit lesornya 10%. Nah, kita menghitung nih nilai kini atau PV atau present value dari seluruh pembayaran tersebut. Pertama kan ini pembayaran awal, lalu dikali dengan rumusnya, menghasilkan sebesar 230 juta sekian. Nah, untuk PV nilai residu dijamin 112 juta dikali dengan rumus, lalu sama dengan menghasilkan 69 juta sekian. Lalu ditotallah 230 juta ini dengan 69 juta ini menghasilkan 300 juta, di mana total nilai kini ataupun PV dari pembayaran sewa minimum itu tadi kan 300 juta yang ini, di mana sama persis dengan nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 300 juta. Ini kan 300 juta juga dia. Dan jadi maka dari itu hal ini tuh memenuhi kriteria bahwa nilai kini secara substansial mendekati atau sama dengan nilai wajar aset. Itu kalau misalnya pakai tabel PV itu ini ada indikatornya segini, ini segini, hasilnya 299 sekian, sama saja ya, mendekati 300 juta. Oke. Lalu alasan kenapa disebut tipe penjualan bagi lesor atau PT Lesi, di mana PT Lesi ini memproduksi sendiri mesin tersebut dengan biaya produksi atau HPP sebesar 250 juta dan memiliki nilai wajar jual pasar 300 juta. Nah, karena transaksi sewa ini langsung memunculkan laba kotor pabrik sebesar 50 juta bagi lesor di awal kontrak, maka jenisnya disebut sales type lease bagi si lesor. Oke? Nah, kalau tadi jenis sewanya sudah jelas, sekarang kita lanjut ke jurnal mulai dari sisi PT Lisanya dulu sebagai lese atau penyewa. Dimana di sini ada tabel amortisasinya dengan nilai residu dijamin. Ini aku nyantumin dua, di sini berdasarkan buku, dan di sini berdasarkan PPT UI yang aku temukan di Google. Nah, aku ngambil format tabel ini dari buku ini. Kalian bisa lihat juga kalau punya bukunya. Tapi kalau ini aku lihat dari PPT UI. Oke, yang ada di Google kalian bisa cari. Nah, di sini aku mau menjelaskan secara singkat tabel amortisasinya. Di sini ada kolom penerimaan sewa, di mana angkanya 55 juta sekian, dan konstan yang ditagih setiap awal tahun, yaitu setiap tanggal 2 Januari ya. Nah, ada bunga tahun pertama ini masih 0 rupiah karena dibayar di hari pertama sewa, belum ada waktu berjalan atau berlalunya waktu. Sehingga si porsi bunganya ini masih 0 rupiah dan seluruh uang sewa langsung memotong di pokok. Dan saldo per 1 Januari setelah pembayaran pertama itu nilai awal 300 juta dikurangi dengan 55 juta sekian ini menghasilkan 244 juta sekian. Lalu bunga berjalan di 2025 ini dihitung dari saldo pokok dikali tingkat bunga efektif. Ini saldo pokok yang 244 juta ini dikalikan 10%, menghasilkan 24 juta sekian. Lalu pengurangan pokok tahun keduanya ini selisih pembayaran tahunan dengan porsi bunga tahun sebelumnya yang ditagih. Jadi ini 55 juta kan pembayaran tahunan 55 juta dikurangi dengan bunganya 24 juta sekian, menghasilkan 30 juta sekian. Dan lalu ada saldo akhir pokok 1 Januarinya itu 244 juta sekian dikurangi dengan 30 juta sekian menghasilkan 213 juta sekian. Dan seterusnya juga seperti itu. Dan di sini kenapa beda 112 juta? 112 juta karena kan tadi nilai residunya dijamin. Tetapi pengerjaan ininya sisanya pun sama aja, tetap aja. Dari 101 juta ini dikali dengan 10% menghasilkan 10 juta sekian, lalu 112 juta dikurangi 10 juta sekian menghasilkan 101 juta sekian. Dan saldo akhirnya itu menjadi 0, oke, piutang sewanya. Dan ini pokoknya kalau dijumlahkan menjadi 300 juta. Sebenarnya di sini kalau kalian hitung ada selisih 0,01, tetapi kalian abaikan saja kalau angkanya tidak jauh beda, karena itu mungkin beda karena koma ataupun pembulatannya saja, oke? Nah, lalu kita akan beralih ke pencatatan jurnalnya, di mana yang pertama kita harus bertindak dulu sebagai PT Lisa ataupun lese sebagai penyewa mesin ataupun alat itu ya. Nah, di awal kontrak ini 1 Januari dia mengakui hak pakai mesin ini sebagai aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan dengan nominal sebesar 300 juta. 300 juta.
300 juta. Nah, ini jurnal untuk mencatat kontrak sewa mesin dengan PT Lesi, di mana lalu pada tanggal 2 Januari 2025, dia ini langsung membayar sewa pertama dengan menggunakan kas. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah tadi 55.267 sekian. Bersama. Nah, ini untuk mencatat pembayaran sewa tahun pertama. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal penyesuaian beban penyusutan aset di tanggal 31 Desember 2025 ataupun akhir tahun ya, di mana debitnya ada beban penyusutan, lalu di kreditnya akumulasi penyusutan. Nominalnya berapa? Nah, nominalnya dihasilkan dari nilai sewa aset awal dikurangi nilai residu yang dijamin dibagi dengan umur sewa, di mana 300 juta dikurangi 112 juta dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 37.600. Sama 37.600. Oke. Lalu juga dicatat jurnal penyesuaian akrual bunga. Beban bunganya di akhir tahun 2025 itu yang ini 24 juta sekian. Lalu bunganya juga sama 24 juta sekian. Ini mencatat akrual bunga sewa tahun pertama. Lalu jurnal yang terakhir itu adalah di 2 Januari 2026 atau pembayaran sewa tahun kedua dan pelunasan utang bunga, di mana di sini ada akun di debitnya itu ada liabilitas sewa pembiayaan. Liabilitas sewa pembiayaan itu nominalnya ini, nominalnya yang ini 30 juta sekian. Lalu utang bunganya tadi ini kita 24 juta, kita masukkan saja yang ini. Lalu kasnya jumlah antara ini dan ini. Kita tambahkan. Yap, hasilnya 55.267.205,81 sama dengan ini ya, karena kan sama setiap tahun jumlah bayarnya. Sorry, di sini aku selalu liabilitas sewa pembiayaan. Oke, jangan salah ya teman-teman. Lanjut, jurnal sisi PT Lesi atau lesor atau pihak yang menyewakan. Tabel antusiasnya sama saja, ini yang berdasarkan buku, ini yang dari PPTUI, dan jurnalnya juga tidak jauh beda. Pertama, jurnal tanggal 1 Januari 2025, ini kan PT Lesi ini sekaligus mencatat adanya piutang sisa penjualan, mencatat offset pendapatan, dan juga menghapus nilai mesin dari inventaris gudang lewat akun harga pokok penjualan ataupun HPP. Nah, di sini tuh ada akun pertama nih, debitnya piutang sewa pembiayaan. Ini tuh sebesar 300 juta. Nah, dipasangkan dengan di kreditnya itu pendapatan penjualan sebesar sama 300 juta. Nah, nambah lagi di debitnya ada harga pokok penjualan sebesar tadi 250 juta. Lalu asetnya karena tadi disewakan dan dia berkurang, maka di sini juga 250 juta. Nah, di sini 1 Januari untuk mencatat kontrak sewa tipe penjualan dengan PT Lisa. Lalu di tanggal 2 Januari 2025, dia ini ada pembayaran ataupun penerimaan sewa tahun pertama. Nah, di mana jurnalnya adalah kas pada piutang sewa pembiayaan. Jumlah nilainya, ya berarti 55 juta tadi. Lalu di tanggal 31 Desember 2025, dia ini ada jurnal penyesuaian pendapatan bunga, di mana pendapatan bunganya ini untuk 2025 akhir. Ini sebenarnya sama saja nominal dengan yang ini, yang di atas ini ya. Lalu di jurnal terakhirnya ada untuk mencatat penerimaan sewa tahun kedua dan pelunasan piutang bunga, di mana di sisi kasnya nanti pertama kita isi dulu di piutang sewa pembiayaannya, di mana nominalnya itu adalah 30 juta tadi. Lalu piutang bunganya ini sebesar ini. Lalu kasnya adalah sebesar jumlah ini ditambah dengan ini. Hasilnya sekian. Nah, itu tadi soal nomor 3 yang membahas tentang jurnal dari PT
sisi PT Lisa dan juga Lesi. Semoga kalian paham. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada 2 kasus. Kita kerjakan dulu kasus pertama, di mana ceritanya tanggal 7 Januari, si perusahaan itu membeli perlengkapan kantor senilai 220.000 secara kredit alias ngutang, tapi ternyata dibukukannya malah dicatat ke perkiraan kas yang artinya dianggap beli tunai. Dan kesalahan tersebut baru ketahuan beberapa hari setelahnya, yaitu pada tanggal 11 Januari. Nah, pertanyaannya gimana cara kita benerinnya? Yuk kita kerjakan. Pertama, di sini ada jurnal yang salah catatnya, di mana perlengkapan pada kas sebesar 220.000, di mana seharusnya jurnalnya itu adalah perlengkapan pada utang usaha karena tadi kredit sebesar 220.000. Oke, lalu gimana caranya di 11 Januari ini kita mencatat jurnal koreksi? Nah, posisi akun perlengkapan di sebelah debit ini sebenarnya sudah benar 220.000, jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, kesalahannya ini ada pada akun kas di sebelah kredit sebesar 220.000 karena uang perusahaan ini seolah-olah berkurang, tapi pada nyatanya tidak keluar uang. Untuk membatalkan kesalahan ini, kita harus mendebitkan kembali akun kas sebesar 220.000, kas sebesar 220.000, dan di saat yang sama kita harus memunculkan akun yang benar, yaitu si akun utang usaha. Dengan nominalnya juga sama, 220.000, karena barangnya dibeli secara kredit. Oke, ini yang benarnya. Lalu kasus yang kedua. Terjadi di tanggal 4 Januari. Kali ini masalahnya bukan salah masukin nama akun, tapi salah ketik nominal alias salah angka. Jadi perusahaan itu bayar beban iklan aslinya 172.000, tapi pas diposting si akuntan malah mencatatnya cuma sebesar 135.000. Berarti ini kasusnya kurang catat. Kesalahan ini baru ketahuan di tanggal 6 Januari. Nah, biar makin jelas angka selisihnya datang dari mana, mari kita hitung ya teman-teman. Dan juga kita buat jurnal koreksinya. Sama di tanggal 4 Januari dia ini salah catat malah 135.000, di mana akunnya itu beban iklan pada kas sebesar 135.000 yang seharusnya adalah beban iklan pada kas sebesar 172.000. Nah, karena nama akunnya ini sudah benar, kita tidak perlu membalikan ataupun membatalkan jurnal yang salah. Kita hanya perlu menambahkan kekurangannya saja. Cara mencari angkanya adalah mencari selisih antara nilai yang seharusnya dengan nilai yang terlanjur dicatat. Jurnal koreksinya sama, akunnya sama, beban iklan pada kas, tetapi nominalnya adalah mengurangi yang seharusnya, yang salah catat, dikurangi dengan yang salah catat, sebesar sekian. Kasnya juga sama sekian, maka jika yang sebelumnya 135.000 dijumlahkan dengan jurnal koreksi yang baru pada tanggal 6 Januari sebesar 37.000 menghasilkan nominal yang sebenarnya, yaitu 172 juta. Nah, gampang kan jurnal jurnal koreksi ini? Nah, itu dia penjelasan 4 soal UAS Akuntansi Keuangan 2. Semoga penjelasan ini membantu kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.